Halo semuanya, saya Fajri Pratkamurti. Saya Sekap Maistika Zayan. Saya Mega Shiva Pratiwi. Saya Aldila Hirul Asani. Kami akan mengupas mengenai salah satu contoh proses pembuatan keputusan di sektor publik, yaitu sidang isbat. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita cari tahu dulu yuk apa itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan atau memilih alternatif dari sejumlah pilihan yang ada untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pengambilan keputusan terdiri atas 3 elemen penting, yakni elemen yang pertama, pengambilan keputusan merupakan proses membuat atau memilih alternatif. Yang kedua, pengambilan keputusan selalu melibatkan satu atau lebih alternatif. Dan elemen yang ketiga, pengambilan keputusan pasti memiliki tujuan atau target yang ingin dicapai dari aktivitas pemilihan alternatif tersebut. Kemudian, dalam proses pengambilan keputusan terdiri atas beberapa tahap, yakni tahap yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran khusus serta pengukurannya. Tahap yang kedua, mengidentifikasi persoalan, kemudian mengembangkan alternatif penyelesaian masalah, kemudian menentukan alternatif penyelesaian masalah, kemudian langkah yang kelima, memilih satu alternatif, kemudian dari satu alternatif tersebut kita terapkan keputusannya, dan yang terakhir, mengendalikan dan mengevaluasi keputusan yang diambil. Nah, selanjutnya kita bahas yuk proses pengambilan keputusan di sektor publik. Pengambilan keputusan merupakan hal yang penting bagi setiap organisasi, tidak terkecuali instansi pemerintah dengan tetap memperhitungkan aspek kuantitatif dan kualitatif sehingga menghasilkan keputusan terbaik. Akan tetapi, tidak seperti di sektor privat, pengambilan keputusan di sektor publik sedikit lebih rumit dan kompleks. Hal ini dikarenakan setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah selaku pejabat publik harus berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan agar setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu, biasanya permasalahan-permasalahan terjadi juga melibatkan kepentingan masyarakat umum sehingga keputusan yang dihasilkan akan berdampak luas. Oleh karena itu, pengambilan keputusan di sektor publik harus dilakukan dengan cermat, tepat, dan benar. Masuk ke pembahasan inti, kita kupas yuk sidang isbat sebagai contoh pengambilan keputusan di sektor publik. Sidang isbat adalah sidang yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan kepastian kepada umat Islam dalam menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal, dan sedapat mungkin mengupayakan terjalinnya persatuan dengan pemahaman bersama akan sumber perbedaan yang harus diselesaikan. Sidang isbat sebagai sebuah prosedur penentuan hari-hari besar Islam menempati posisi yang sangat penting bagi umat Islam. Hal tersebut karena selain berkaitan dengan syariat, perdebatan mengenai perbedaan penentuan awal bulan Ramadan dan bulan Syawal merupakan persoalan klasik tetapi senantiasa aktual dan sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang serius akibat terjadi persoalan perbedaan pendapat yang terus-menerus dan tak berujung. Untuk itu, setelah terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka tugas-tugas pengaturan hari libur termasuk juga tentang pengaturan tanggal 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah diserahkan kepada Departemen Agama seperti tercantum dalam penetapan pemerintah tahun 1946 dan ditegaskan dengan Keputusan Presiden nomor 25 tahun 1967 dan Keputusan Presiden nomor 10 tahun 1971. Sidang isbat merupakan salah satu contoh proses pengambilan keputusan di sektor publik yang menggunakan pendekatan Participatory Impact Pathway Analysis atau PIPA. Pendekatan PIPA ini digunakan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak stakeholders dalam urusan administrasi atau proyek dengan organnya yang meliputi penerima, pembuat, dan stakeholder lainnya. Teknik pengambilan keputusan IPA terdiri dari 3 fase. Fase 1, mengidentifikasikan logika linear dimulai dengan menyusun probability atau peta masalah atau kebutuhan akan perubahan. Dari probability ini dapat diketahui output dari kebutuhan tersebut. Fase 2, yaitu mengidentifikasikan jaringan aktor, di mana dengan mengidentifikasikan jaringan aktor, pertama kali adalah kita bentuk visi dan tujuan dari fenomena tersebut. Dari visi tersebut, dibentuklah peta kondisi yang akan dicapai, dan juga kita akan mampu menyusun peta kondisi existing berdasarkan output atau keluaran proyek. Sehingga dengan peta kondisi existing dan peta kondisi yang akan dicapai, itu mampu kita ketahui key of change atau perubahan yang dibutuhkan. Fase ketiga,
yaitu mengintegrasikan dua pandangan, di mana dengan itu kita akan mampu membantu menyusun outcome atau manfaat yang dihasilkan, disertai dengan timeline, target, dan milestone atau kapan manfaat ini akan tercapai. Fase yang pertama adalah mengidentifikasikan logika linear untuk menghubungkan keluaran dan tujuan. Keputusan sidang isbat ini dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat Indonesia terkait dengan penetapan 1 Ramadan atau awal bulan puasa. Mengingat masyarakat Indonesia memiliki pemahaman dan metode yang berbeda dalam menetapkan 1 Ramadan atau awal bulan puasa, sehingga dengan adanya keputusan ini akan membantu memberikan kepastian kepada masyarakat Indonesia terkait dengan kapan bulan puasa itu dilaksanakan. Fase 2, mengidentifikasikan jaringan aktor yang berkembang yang diperlukan untuk mencapai visi. Dalam penetapan sidang isbat ini, terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam keputusan tersebut. Yang pertama adalah Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama Republik Indonesia, Duta Besar Negara Sahabat, Ormas Islam, Pimpinan MUI, Komisi 8 DPR RI, Pejabat Eselon 1 dan 2, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam dan Pondok Pesantren, Dirjen Bimas Islam, para ilmu ahli falak atau astronomi, perwakilan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, dan Planetarium Jakarta. Fase ini, para pengambil keputusan menyatukan dua atau beberapa pandangan dari beberapa aktor yang terlibat. Berkaitan hal tersebut dalam menentukan awal bulan Ramadan 1443 Hijriah menggunakan dua metode, yaitu metode hisab dan metode ruqyat. Metode ruqyat adalah metode yang melihat secara langsung keberadaan hilal. Metode ini dilakukan oleh Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Ormas Islam, BMKG, Pakar Lapan, Pondok Pesantren yang tersebar di 101 titik di 34 provinsi Indonesia. Sementara itu, metode hisab adalah metode yang dilakukan dengan perhitungan secara matematis dan astronomis. Metode ini dilakukan oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama Republik Indonesia. Lengkapnya akan dijelaskan di video berikut ini. Dalam melaksanakan sidang isbat, Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisab atau dengan cara perhitungan, dan metode kedua yaitu metode ruqyat atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk kita pahami bersama bahwa dua metode ini, baik metode hisab maupun ruqyat, bukan dua metode yang diperhadapkan atau dipertentangkan. Kedua metode ini adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain karena keduanya sama pentingnya. Awal Ramadan ini berdasarkan hisab atau perhitungan astronomi, karena posisi bulan sudah di atas ufuk, maka Muhammadiyah menentukan awal Ramadan jatuhnya tanggal 2 April. Informasikan dengan laporan sejumlah Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang pada 101 titik ruqyat di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Dari 101 titik ini yang melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dari 201 titik ini kesemuanya melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Berdasarkan cuplikan video tersebut, dapat terlihat bahwa ada perbedaan hasil di antara kedua metode yang digunakan. Pada metode hisab, tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 2 April tahun 2022. Sedangkan hasil dari metode ruqyat menunjukkan bahwa pemantauan hasil di 101 lokasi yang tersebar di 34 provinsi belum terlihat. Meski demikian, Kementerian Agama mengatakan bahwa untuk menetapkan 1 Ramadan diperlukan keselarasan antara dua metode tersebut yang saling melengkapi satu sama lain. Maka dari itu, Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 3 April tahun 2022. Jadi, dari video tersebut kita dapat simpulkan bahwa pengambilan keputusan dalam sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1443 Hijriah ini menggunakan pendekatan pipa. Dan dengan menggunakan pendekatan pipa ini, kita dapat melihat, menganalisis, dan mengidentifikasi berbagai tindakan yang dilakukan oleh para aktor yang dapat berkontribusi pada tujuan suatu keputusan. Sekian dari kami, terima kasih.